Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, saya Hikastri Keseng SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 3 bidang studi sejarah. Dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Bulagi akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Unima dan Koordinator PPG dan Pengelola PPG, Bidang Studi Sejarah, serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Selamat mengikuti pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini adik-adik? Jadi untuk hari ini ya kita melanjutkan pembelajaran sejarah yang minggu lalu kemarin itu kita membahas tentang imperialisme dan kolonialisme. Nanti akan kita lanjutkan ya masih dengan pelajaran yang sama, yaitu menyangkut tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Itu berkaitan terhadap ya imperialisme dan kolonialisme. Jadi untuk itu sebelum kita lanjut ya, Ibu mempersilakan kepada para siswa untuk ya, berdoa sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Ibu berikan kesempatan kepada saya. Silakan maju di depan untuk memimpin dong. Oke, terima kasih. Ya. Sebelum itu, ya, Ibu silakan berdiri semua. Ya. Jadi sebelum kita lanjut materi, kita menyanyikan lagu kebangsaan, ya, yaitu Indonesia Raya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu, ya. Oke. Bisa kita mulai ya. Nanti akan bisa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari panggung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya Ibu akan cek akhiran ya. Kapan? Sudah hadir? Ada tadi? Aman. Salmini. Media. Andrandi. Dimas.
Fauzi, Ingrid, Jaito, Julisa, Lodi, Maria, Maulia, Kurang, Reki, Rizky, Saripudin, Selin, Sri Ayu, Sarifah, Widi, Yudi, Muhammad Ridwan. Untuk yang tidak hadir nanti sampaikan ya supaya masuk. Apalagi yang tidak pernah hadir masih apa-apa. Ya, ketua kelas. Ya, nanti disampaikan yang tidak hadir. Ya. Ini sudah berapa kali pertemuan? Sudah berapa kali pertemuan? 4. Nanti disampaikan yang tidak hadir. Wali kelas sudah sampaikan sudah. Ini mengetahui? Ketua kelas sudah. Jadi sebelum Ibu lanjutkan ya, Ibu tanya kepada siswa-siswa sekalian, materi yang kemarin itu membahas tentang apa? Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Paham kan? Menyangkut tentang seperti apa respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia. Jadi untuk ini kita akan membahas tentang seperti apa itu imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia. Jadi nanti kalian akan mengetahui, memahami tentang apa itu imperialisme dan apa itu kolonialisme dan seperti apa periode kekuasaan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Ya, bisa dipahami? Oke. Jadi untuk sebelum Ibu membagikan LKPD supaya nanti setiap kelompok ya kalian mengerjakan LKPD-nya ya, Ibu menayangkan video supaya bisa kalian perhatikan di depan atau menyimak tentang video menyangkut tentang imperialisme dan kolonialisme. Sudah dibahas kemarin menyangkut tadi juga di video itu sudah dibahas menyangkut apa itu 3G. Ya, apa itu imperialisme dan kolonialisme. Jadi untuk itu ya, Ibu akan membaca
lagi LKPD di setiap kelompok. Nanti kalian akan cari ya di masing-masing kelompok, setelah itu kalian diskusikan. Sudah dipahami itu? Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Nanti untuk di depan ya, semua harus maju di setiap kelompok, harus maju di depan semua. Ya, pegang handphone cari. Ya. Oke, berikan waktu 10 menit. Silakan dikerja. Tulis dikerja, diberikan waktu 10 menit. Penjelasan tentang pendidikan Inggris di Indonesia. Kalau persaingan Inggris di Indonesia ada Oke, waktunya kurang 5 menit. Sudah dapat? Ada data? Kalau tidak dapat bisa kamu cari seperti apa pemerintahan kolonial Belanda 1 di Indonesia. Ya, jadi ada 2 juga bisa kamu cari. Ya. Jadi penjelasan tentang masa pemerintahan kolonial Belanda 1. Ini sudah dapat persaingan antara Belanda 1 dan Indonesia. Silakan kalian cari dan 1 dan Indonesia. Iya. Mereka melakukan namanya periode praktik. Kalau
Sudah, ya. Penerimaan satu apa? Kunci diberikan hak. Kunci diberikan hak. Ya, sudah. Jadi Ibu menginjak kembali. Di kelompok 1 sudah mengerjakan LKPD. Kelompok 2, 3, kelompok 4. Oke. Jadi untuk itu sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mendiskusikan ya atau mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Silakan semua. Pada kelompok 1 untuk membacakan atau mempresentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, saya mewakili kelompok 1 membacakan hasil jawaban dari LKPD Penjelasan persaingan antara bangsa Portugis dan Spanyol. Persaingan antara Portugis dan Ternate. Perlawanan rakyat Ternate ini terjadi karena sebab-sebab berikut ini. A. Portugis melakukan monopoli perdagangan. B. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. C. Portugis membenci pemeluk agama Islam. D. Karena tidak sepaham dengan mereka. Hasil dari perlawanan terhadap Portugis oleh rakyat Ternate adalah membuka jalan bagi bangsa lain untuk menerapkan kekuasaannya. Dua persaingan antara Spanyol dan Tidore. Pada awalnya Sultan mengizinkan bangsa Spanyol menggelar dagangan di pasar dan terbentuk membantu mereka membuat tempat berjualan. Di situ terjadilah perdagangan. Misalnya sepotong kain mereka dari Spanyol ditukar dengan satu bahan mahar 550 pon. Spanyol dan Tidore saling bersaing dalam bidang perdagangan. Kehadiran Spanyol menimbulkan ketegangan bagi Tidore. Terima kasih. Oke, dari tangan untuk kelompok 1. Silakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan. Menyangkut tentang Portugis dan Spanyol pada masa kekuasaan Portugis dan Spanyol di Maluku. Oke, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa maksud dari kedatangan Portugis datang ke Indonesia? Oke, terima kasih. Oke, silakan Ibu ingin kelompok 1 silakan mencari jawaban. Maksud dari kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia adalah untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 4? Oke, berikan tepuk tangan. Bertanya, ada lagi yang memberikan pertanyaan? Oke, silakan kepada kelompok
kedua untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kedatangan bahasa Spanyol dimanfaatkan Tidore untuk menyerang mati? Oke, terima kasih. Silakan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Ridwan. Silakan. Dari kelompok 1. Jawabannya karena diharapkan Spanyol mau membantu Tidore melawan Ternate yang dibantu Portugis. Jadi itu alasannya. Karena Diharapkan Spanyol mau membantu Tidore melawan Ternate yang dibantu Portugis. kan ditanya kenapa? Mengapa? Jadi jawabannya seperti itu. Jadi Tidore itu mengharapkan Spanyol itu membantu. Sudah jelas? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah tampil dan mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Silakan dulu kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Silakan lanjut. Ibu persilakan kelompok yang lain silakan diperhatikan. Sementara dibaca, kalau ada yang bertanya langsung ajukan tangan. Ya, oke. Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam KPD kelompok 2 tentang penjelasan persaingan VOC. Fungsi dagang VOC lantas dianggap penting dan diberikan sejumlah kekuasaan oleh pemerintah Belanda. Sebab keberhasilan VOC dan pelaku politik di Nusantara. Alhasil, kendati semula merupakan fungsi dagang, ada beragam fasilitas dan hak istimewa sebagai bentuk dukungan pemerintah Belanda pada VOC dalam menjajah Nusantara. Itu tadi penjelasan atau presentasi dari kelompok 2. Jadi untuk itu ibu persilakan kepada masing-masing kelompok atau 2 pertanyaan saja ya untuk dipertanyakan dari kelompok 2 menyangkut tentang VOC. Ya, kelompok 2 VOC. Oke, dipersilakan dari Selaku kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang apa tujuan pendirian VOC. apa tujuan pendirian VOC? Sudah bisa dijawab? Silakan. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah memberikan pertanyaan. Kami dari kelompok 2 akan menjawabnya. Yaitu adalah mengamankan kontrol atas perdagangan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara. Sudah jelas atau masih harus diulangi lagi? Sudah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Satu pertanyaan lagi. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa bangsa-bangsa pedagang Belanda membentuk persekutuan dagang VOC? Kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2 akan menjawab kelompok 1. Soalnya, mengapa bangsa-bangsa atau pedagang Belanda membentuk persekutuan dagang VOC? Itu tujuan utama Belanda mendirikan VOC selain memperkuat kedudukannya di wilayah Indonesia adalah untuk menghindari persaingan antar sesama para pedagang Belanda. 3. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Jepang. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Ya. Jadi silakan kepada kelompok 2 dulu. Sekarang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 yang membacakan
Gubernur Jenderal turun ke gubernur, turun ke residen, turun ke asisten residen, turun ke bupati, turun ke wedana, terakhir turun ke camat. Pada abad ke-19, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa, sistem politik liberal, dan sistem politik etis. Setelah menerima kembali kekuasaan, jadi dipersilakan untuk kelompok lain memberikan pertanyaan terkait tentang materi di dalam kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan sistem tanam paksa? Apa yang dimaksud dengan sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa mengisikan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan taro. Oke, kita tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Jelas? Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok yang depan, kami ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 tentang apa yang dilakukan Inggris selama menjajah di Indonesia. apa yang dilakukan Inggris selama menjajah di Indonesia? Inggris sempat menjajah Indonesia pada 1811 sampai 1816. Berdasarkan sejarah, Inggris mengirimkan Stamford Raffles ke Indonesia pada masa penjajahan. Raffles menghapus sistem monopoli perdagangan, sistem tanam paksa yang dulu Belanda terapkan. Bagaimana? Kelompok 4 jelas? Jelas. Jadi, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sebelum kita lanjut di kelompok terakhir, silakan berdiri semua, kita ice breaking dulu. Pegang anggota tubuh ini, silakan diikuti. Ya. Oke, kalau ibu ngomong pegang anggota tubuh ini harus diikuti. Ya. Tetapi bisa jadi gerakannya itu berbeda dengan yang ada di mulut. Perhatikan semua. Tangan ya di depan semua begini. Oke. Ya, digoyangkan saja dulu supaya rileks ini tadi. Oke, kita mulai ya. Pegang kepala. Ada yang salah? Ada yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Berarti kurang konsentrasi. Bisa lanjut? Ya, itu tangan di kepala terus. Ya, perhatikan ya, yang ibu ucapkan perhatikan ya. Kalau gerakannya ibu tidak sesuai dengan yang diucapkan. Pegang semua tangan di kepala. Pegang telinga. Ada yang salah? Ada yang salah? Tidak ada? Oke, berarti sudah mulai konsentrasi di jam-jam segini. Terakhir 3 kali ya. Ini terakhir. Semua tangan di telinga. Pegang pinggang. Nah, tunggu dulu nanti ibu bilang semua baru dipegang ke pinggang. Oke, tepuk tangan semua. Hampir ya salah karena ini sudah jam. Oke, silakan duduk. Kita lanjut. Kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Silakan maju. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil dari UKM PD kami. Penjelasan penduduk Inggris di Indonesia. Kebijakan pemerintah Inggris selama Belanda di Indonesia dimulai dengan menghapus sistem tanam paksa, melarang perbudakan, menghapus
Federasi Bumi pemerintahan kepresidenan dan sistem perdagangan. Oke, jadi itu tadi ya presentasi dari kelompok 4. Sekarang dipersilakan dari kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Kelompok program sudah apa silakan? Kelompok 3. Ya. Kesempatan yang diberikan kepada saya Boyong Burema dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Kebijakan apa yang diterapkan Inggris di Indonesia? Kebijakan apa yang Diterapkan Inggris di Indonesia. diterapkan Inggris kepada Indonesia? Sudah bisa dijawab, Mas? Diberikan kepada kami, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kebijakan pemerintah Inggris selama berada di Indonesia dimulai dari menghapus sistem tanam paksa, melarang perbudakan, menghapus pajak hasil bumi, memperkenalkan sistem land grant, membentuk sistem pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 presidenan, dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang ada. Jelas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Yang terakhir, ada lagi pertanyaan? Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia dan menguasai perdagangan di Indonesia? Apa saja yang Menyebabkan menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia dan menguasai perdagangan di Indonesia? bangsa Barat datang ke Indonesia untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Jadi penyebabnya apa? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, seperti bangsa Eropa lainnya, tujuan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia adalah mencari negeri penghasil rempah-rempah. Ya, karena Indonesia diketahui bahwa Indonesia itu penghasil terkaya rempah. Sudah jelas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya, yang sudah berani ya mempresentasikan ya hasil dari kelompok 4. Disilakan duduk kembali kelompok 4. Jadi tadi sudah ada pertanyaan, sudah menjawab, ada yang bertanya menyangkut tentang seperti apa ya kependudukan atau seperti apa kebijakan-kebijakan Inggris di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya seperti apa kependudukan atau seperti apa masa periode Portugis dengan Spanyol. Setelah itu ditanyakan juga seperti apa VOC Inggris dan Belanda. Kelompok 3 berapa? Menyangkut tentang materinya menyangkut tentang apa tadi? Pemerintahan Belanda. Ya. Jadi di situ masa periodenya sudah dijelaskan semua. Ya. Tugasnya itu kalian mencari seperti apa ya, apa itu imperialisme dan kolonialisme, itu berkaitan. Imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia itu sudah berkaitan terhadap masa praktik atau masa periode kekuasaan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Kemunculan masa periode Portugis dan Spanyol, ya, muncul yang namanya periode di Indis Company. Arti dari Jose adalah kongsi dagang. Begitupun Belanda 1. Siapa yang membentuk VOC? Yaitu Belanda. Dengan berbagai macam kebijakan dari Inggris. Menghapus salah satunya menghapus apa? Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa. Siapa yang menerapkan sistem tanam paksa? VOC Belanda 1 dan Belanda 2. Itu. Kenapa Inggris itu salah satu peluang Indonesia pada masa kependudukan Inggris di sudah jelas? Salah satu keinginan Indonesia, masyarakat Indonesia, salah satunya Inggris membantu menghilangkan, menghapuskan yang namanya sistem tanam paksa
dengan monopoli perdagangan. Jadi itu harus ditahu. Kenapa kebijakan-kebijakan Inggris itu, masa kependudukan Inggris pada saat itu di Indonesia kebijakannya itu ada 7. Dengan kata lain kita ambil ya, garis merahnya adalah menghapuskan yang namanya sistem tanam paksa. Pertemuan berikutnya kita masuk karena ini di bagian A menyangkut tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme kolonialisme barat di Indonesia sudah selesai. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, itu membahas tentang akar demokrasi. Itu digabungkan 2 indikator, yaitu akar-akar nasionalisme dan akar-akar Demokrasi. Jadi untuk itu ya, Ibu berikan tugas kepada setiap kelompok. Silakan kalian cari apa itu nasionalisme dan apa itu Demokrasi. Bisa dimengerti, bisa? Bisa. Jadi Ibu persilakan 1 orang, silakan memimpin doa penutup pembelajaran. Ridwan, silakan. Oke, terima kasih. Jadi perhatikan ya, pertemuan berikutnya akan kita lanjut dengan materi yang tadi kita sudah sampaikan. Jadi bisa dipahami itu semua. Bisa. Untuk ketua kelas disampaikan teman-teman yang tidak hadir, ya, disampaikan supaya masuk di kelas, datang di sekolah. Jadi sampai di sini saja dulu pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum